Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita kembali di tempat yang penuh dengan keberkahan, dalam aktivitas yang penuh dengan kebaikan, di waktu yang juga penuh keistimewaan. Salat subuh itu satu di antara waktu yang Nabi menyampaikan berkali-kali sebagai waktu yang kalau dipatuhi oleh kita konsisten, insya Allah dijauhkan dari kemunafikan. Makanya kita bersyukur pada Allah itu bisa melaksanakan aktivitas ibadah sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan kita akan melanjutkan ngaji kita, kitab Hikam Ibnu Athaillah. Saya mengutip hikmah ke-99 dan 100 tentang amal dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Athaillah, Jalla Rabbuna ayyu'amilahu al-abdu nakdan fayujazihu nasi'atan. Allah yang Maha agung, maha mulia itu justru menjadi semakin agung ketika seorang hambanya beramal seketika nakdan. Nakdan itu sering digunakan dalam istilah ekonomi syariah, kontan, seketika. Payujazihu nasi'atan, dan dibalasnya di kemudian hari. Maknanya adalah boleh jadi apa yang dilakukan oleh kita atas dasar keyakinan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak segera mendapatkan balasan, walaupun perilakunya kita lakukan seketika. Ketemu bulan Ramadan kita puasa, ketemu dengan hari Jumat kita melakukan ibadah sholat Jumat, ketemu dengan subuh maghrib seketika, tidak lagi mengingat harus ditunda, tidak lagi mengingat balasannya bagaimana dan sebagainya. Tapi Allah yang maha agung, yang maha luhur, jalla jalaluh, justru memperhitungkan itu semua dan memberikan balasannya di kemudian hari, selain memberikan kita balasan pada waktu-waktu yang tidak kita pahami, ketika sebelum dan setelah kita melakukan aktivitas kebaikan. Dan yang kedua, di hikmah ke-100 Ibnu Athaillah menyebutkan kafa min jazaihi iyyaka ala ta'ati ar-radikala ahlan. Cukup jadi balasan Allah atas ketaatanmu jika Allah ridho menjadikan engkau taat beribadah. Saya bolak-balik baca ini Pak, 2 hari ini. Tadi malam juga saya baca ulang. Ibnu Athaillah menyebutkan cukup, atau mungkin kalau bahasa kita sudah lebih dari cukup, balasan dari Allah atas kepatuhan kita, ketaatan kita, kemauan kita untuk beribadah, untuk menyembahnya, jika Allah ridho ar-radika kepada engkau laha ahlan, sehingga engkau taat beribadah. Ini kan seperti permainan kata yang maknanya berputar-putar di sana. Tapi ketika membaca syarahnya, penjelasan para ulama yang menyusun ulang kitab Hikam ini, ternyata salah satu yang paling puncak tanpa disadari oleh kita
nikmat dari Allah itu ketika kemudian Allah ridho kepada kita, dan indikator Allah ridho kepada kita, kita tidak lagi merasa berat untuk menyembahnya, taat kepadanya. Gak ada penolakan sama sekali, gak ada perasaan malas sama sekali, gak ada keengganan sama sekali. Karena terkadang kan muncul penolakan walaupun tidak diungkapkan, tapi lewat gestur yang misalkan kita tunjukkan. Terkadang muncul keengganan karena mungkin mengganggu keasikan ketika kita sedang menikmati istirahat atau kenyamanan dan sebagainya. Justru indikator Allah ridho kepada kita yang merupakan puncak dari kenikmatan ketika kita taat kepada Allah tanpa keengganan sama sekali. Nah, itu saya termasuk yang sekali lagi apresiasi nih pada bapak-bapak semua yang berkenan untuk memakmurkan masjidnya. Disebut masjidnya karena pada dasarnya hakikatnya kan masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hitung-hitungan apapun, kita datang, kita melaksanakan ketaatan. Itu indikator bahwa Allah ridho pada kita. Perjalanan kita menuju Allah itu setelah muncul kesadaran bahwa kita sebetulnya sedang menuju pulang ke hariban Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tasawuf itu sepakat dimulainya dari taubat, kesadaran untuk kembali. Sehingga hari-hari kita diisi dengan kesadaran itu. Muntiasa maulah maksiat, kalau bisa jangan melakukan keburukan, khawatir tidak bisa selamat nanti di perjalanan pulang. Awalnya dimulai dengan taubat. Dan puncaknya dari perbedaan sudut pandang para ulama tasawuf, puncaknya sama. Puncaknya ada pada ridho, kerelaan, keridhoan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pulang, dan keridhaan Allah kepada hamba-hambanya yang meniti jalan untuk pulang. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu kalimat indah yang dikutip dalam banyak literatur tasawuf. Radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka, wa radu'an, dan mereka ridho pada Allah. Sampai hari ini kan yang sangat sulit itu kalau ditanyakan pada kita, apakah kita ridho untuk segera pulang pada Allah? Sulit itu jawabannya. Mayoritas mungkin tidak berani menyatakan ridho itu karena masih demikian berat dengan kenikmatan hidup di dunia. Ini indikator yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Cukup sajalah balasan dari Allah itu ketika engkau taat kepadanya sebagai bentuk ridhonya Allah kepadamu. Mari kita lihat penjelasan dari ayat-ayat Quran dan hadis Nabi sebagai referensi utama ketika kemudian kita memahami syariat termasuk tasawuf. Dalam Quran surat An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ayat ini menjelaskan tentang dua jenis balasan Allah kepada hamba-hambanya yang beriman dan beramal saleh. Siapapun yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia seorang mukmin, jadi basisnya adalah iman dan amal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan yang lebih baik di akhirat daripada apa yang mereka kerjakan. Kita mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala bahwa aktivitas ketaatan kita
sehingga kita melakukan kebaikan, aktivitas kebaikan, amal saleh akan mendapatkan 2 balasan. Hidup di dunia kita menjadi hidup yang baik. Dalam bahasa agama disebut berkah. Berkah itu bukan di akhirat, Pak, di dunia. Hampir dalam setiap episode yang dialami oleh para sahabat, biasanya Nabi mendoakan mereka berkah. Diundang ke pernikahan, Nabi mengucapkan doa berkah. Sampai hari ini kan jadi doa rujukan kita. Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Berkah. Nanti juga ketika mengucapkan tegur sapa sesama kita, kita juga mengucapkan doa berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbagai hal. Sehingga dijelaskan berulang-ulang bahwa berkah itu adalah ziyadatul khair. Khairan katsir. Bertambah terus kebaikan. Allah janjikan ketaatan kita akan membuat hidup kita berkah di dunia. Jadi kebaikan, umur yang bertambah jadi umur yang berkah. Ilmu yang bertambah jadi ilmu yang berkah. Rezeki yang dicari juga menjadi rezeki yang berkah. Berimplikasi kebaikan. Itu balasan pertama dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang taat kalau mereka di dunia. Dan di akhirat Allah memberikan balasan ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, yang jauh lebih baik dari yang dilakukan kita di dunia. Berkali-kali kan, ratusan kali mungkin sampai pada kita informasi bahwa kenikmatan di akhirat itu dalam bahasa Arab klasik itu sab'una, 70 kali lipat dari kenikmatan kita di dunia. Sab'una itu bukan menyebutkan angka, tapi menyebutkan betapa luar biasanya perbandingan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Betapa luar biasanya. Sehingga sulit untuk dijelaskan saking luar biasa kenikmatannya. Ini kan seharusnya jadi motivasi bagi kita semua untuk tetap bersabar melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi pada kita. Tetap taat, moal kagoda. Dan itu yang pernah saya jelaskan berkali-kali, kesabaran level tertinggi. Bukan sabar ketika musibah, bukan sabar dari melakukan maksiat, tidak melakukan maksiat. Tapi kesabaran tertinggi levelnya justru ada pada as-sabru fit ta'ah, sabar dalam ketaatan. Kenapa? Karena tidak dinamis, lempeng, terame, terus saya tiba heula teh. Seperti itu. Luar biasa banyak godaannya. Ini penjelasan tentang amal, balasan amal Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Kemudian dari hal itu maka saya kutipkan hadis Nabi. Kita semestinya sampai pada keyakinan bahwa dengan berbuat kebaikan, dengan melakukan ketaatan, kita sedang melindungi diri kita dari berbagai hal-hal yang tidak kita inginkan. Sana'iul ma'rufi taqi masari as-su'i wal afati wal halakat. Perbuatan baik itu akan melindungi pelakunya dari kehidupan yang buruk, penyakit-penyakit dan kehancuran. Ada orang yang semakin lanjut usianya, semakin sulit hidupnya. Penyakit menggerogoti dirinya. Kesulitan demi kesulitan makin akrab dengan dirinya. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah finansial semakin menghimpit kehidupannya. Kalau menggunakan sudut pandang biasa, mungkin dianggap umum biasalah, makin kolotnya pasti makin loba penyakit biasa. Tapi kalau menggunakan sudut pandang ulama tasawuf, boleh jadi
itu adalah teguran Allah atau barangkali apa ya, supaya tidak buruk ini kalimatnya, barangkali hukuman sementara dari perbuatan-perbuatan buruk di masa lalu yang tidak pernah ditaubati, tidak pernah dibersihkan, terus berkubang kesulitan demi kesulitan. Karena seharusnya tadi sampaikan, makin bertambah usia, makin bertambah ilmu, seharusnya kan makin berkah. Jadi kalau tidak makin berkah, boleh jadi itu adalah hukuman, boleh jadi dari perbuatan-perbuatan keliru, kemaksiatan di masa lalu yang tidak pernah ditaubati. Karena itu yakinkan kepada diri kita masing-masing, kita melakukan perbuatan baik, kita melakukan ketaatan justru sebagai sarana kita sendiri untuk melindungi diri dari keburukan-keburukan yang akan terjadi. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya kutipkan hadis-hadis Nabi tentang aktivitas luar biasa yang berdampak luar biasa, tidak cuma di dunia tapi sekaligus di akhirat, yaitu membantu kesulitan orang lain. Ini hadis masyhur, favorit hadis ini, dihafal banyak orang. Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala muqsirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Siapapun yang melepaskan satu kesulitan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesulitan di hari kiamat. Siapapun yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Kata kuncinya ada pada ujung hadis ini. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya membantu saudaranya. Bapak-bapak yang Allah muliakan, sekarang kita sedang bertemu dengan kondisi kehidupan kita bukan cuma sebagai individu, tapi terutama sebagai entitas bangsa di negeri tercinta yang sedang sulit luar biasa. Saya punya 67 santri, Pak. Dari 67 santri itu 11 yang tinggal di asrama di Kobo. Dari 67 itu lebih dari 30, lebih dari setengahnya yang kemudian datang orang tuanya ke sekolah mengajukan 2 hal. Anaknya mau keluar karena tidak lagi mampu untuk mengongkosin anaknya dari rumah ke sekolah. Yang kedua, kalau diperkenankan anaknya tinggal di pesantren, tapi tidak bayar apa, nggak bisa bayar makan dan sebagainya. Kenapa? Ayahnya mayoritas di PHK. Jadi saya termasuk yang tidak ngerti ini. Kalau baca pertumbuhan ekonomi itu naik 5,5%. Tapi yang PHK Pak di Purwakarta sampai dengan bulan April saja jumlahnya lebih dari 3.000 orang. Itu yang resmi di PHK. Budaknya diberi dahar lewat MBG, bapaknya di PHK. Sulit. Saya bahkan baca data kemarin hari Rabu, ada 300-an lebih yang secara resmi mengajukan untuk keluar jadi WNI, rek pindah. Sudah sangat tidak percaya lagi dan sebagainya. Negeri kita sedang diberikan ujian luar biasa. Bukan cuma ujian, cobaan pada orang beriman, tapi boleh jadi teguran atas kelalaian, keburukan yang berulang-ulang kita lakukan. Dan di tengah kesulitan itu, Pak, sebenarnya kesulitan itu kan biasa. Kita ketemu kesulitan itu biasa. Lihat orang yang sangat sulit itu biasa. Tapi di tengah kesulitan itu
kita kemudian ketemu orang-orang yang mengumpulkan harta dengan cara yang curang, jahat, mengambil milik rakyat untuk kepentingannya pribadi. Itu sangat-sangat luar biasa menohok. Dan yang terjadi dengan kita sekarang. Karena itu lewat hadis ini saya mengajak kita masing-masing, sesuai kapasitas kita masing-masing, bantu orang di sekitar kita supaya sebagian kesulitannya bisa teratasi. Kalau bisa bantu ngasih makan, kasih makan. Kalau bisa ngasih kerjaan, kasih kerjaan. Walaupun cuma tentatif sajalah, tidak selamanya sebagai banyak segala kesulitan. Dan doakan supaya Allah memberikan pada kita pemimpin yang baik. Hampir tiap hari, Pak. Hampir tiap hari, Pak, saya doa dengan santai. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin yang baik. Pemimpin yang bisa memimpin kita hidup yang lebih baik. Kesulitan kita karena dibikin oleh kita sendiri. Lewat ngaji ini saya ngajak kita semua, bantu orang sekitar kita sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jamaah subuh yang Allah muliakan, mari kita lanjutkan. Ada orang-orang yang mencari keridhaan Allah luar biasa. Dia sampai seperti yang disampaikan tadi oleh Athaillah, cukup ketaatanmu itu dibalas dengan keridhaan Allah padamu, karena lebih dari cukup, lebih dari segalanya. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Di antara manusia ada orang-orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari keridhaan Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. May yashri nafsahu, dia menjual dirinya kepada Allah, mewakafkan ilmunya, mewakafkan waktunya, mewakafkan pengalamannya untuk mencari keridhaan Allah. Orientasinya cuma ridho Allah. Tidak khawatir dia dengan berbagai ancaman dunia. Dia lakukan aktivitasnya betul-betul untuk mencari keridhaan Allah. Dan Allah Maha menyantuni hamba-hambanya seperti itu. Jadi ada orang-orang yang harus jadi inspirasi bagi kita. Hidupnya betul-betul diorientasikan untuk mencari keridhaan Allah. Dan wa'adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa radu wa ridwanum minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'azim. Allah telah menjanjikan kepada orang mukmin laki-laki dan perempuan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka selamanya di dalam surga dan kenikmatan itu. Dan tempat-tempat yang baik bagi mereka di surga Aden. Waridwanu minallahi akbar. Dan keridhaan Allah sangat besar. Itulah kemenangan yang sangat besar. Dari semua hal yang Allah anugerahkan pada kita, yang paling besar itu adalah keridhaannya. Ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu sangat besar. Lebih besar dari semua yang bisa kita bayangkan. Keridhaan Allah. Hidup kita dijadikan baik di dunia, bermanfaat, bermakna. Di akhirat Allah masukkan kita dalam surganya. Lewat ayat ini, jamaah sekalian yang Allah muliakan, sekali lagi ajakan saya nih kepada kita semua. Sedikit demi sedikit kita geser orientasi kita dari sekedar mencari kejayaan, kekayaan, kebahagiaan di dunia, bergeser
menjadi juga berorientasi ingin jaya, kaya, bahagia di akhirat nanti. Tentu aktivitasnya nanti akan berubah juga. Orientasi hidup kita juga akan berubah. Ini yang jadi bagian ngaji kita pada subuh ini jamaah sekalian. Kalau ada yang menyampaikan masukan, pertanyaan, mangga, ada kurang lebih sekitar 3-4-5 menit. Kalau tidak ada berarti saya ngajak doa ya dan sebagainya. Ini bagian kewajiban kita semua mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau memungkinkan ajarkan ini pada orang-orang tersayang, pada keluarga kita. Kata Al-Qur'an, "Qu anfusakum wa ahlikum nar." Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari kemungkinan terpeleset masuk neraka. Mudah-mudahan manfaat yang saya sampaikan. Kalau tidak ada yang lain, kita doa ya. Bapak yang Allah muliakan, mohon doanya nih. Kalau tidak ada halangan, nanti mungkin sekitar jam 8 ada yang mau masuk Islam. Saya mengajak di sini saja supaya jadi berkah bagi tempat ini. Kalau tidak ada halangan mungkin di sini. Sudah 2 tahun gelisah karena awalnya jatuh cinta. Izin Ustaz. Maaf, silakan. Iya, dia melihat suatu realita ya. Bagaimana sih melalui pendekatan tasawuf di dalam rangka memberikan bantuan kepada masyarakat di dalam kondisi negara yang seperti saat ini. Jadi barangkali ada trik khusus mengenai tasawuf. Saya jawab langsung ya. Saya kemarin Bapak-bapak nggak bisa hadir Sabtu kemarin, harus ke Jogja dan Semarang. Dan hari Ahadnya saya diundang di Halim Pak, di Lanut Halim Perdana Kusuma di Trikora, di komplek Trikora, komplek Angkatan Udara, yang mengundang seorang jenderal aktif. Sekarang dia di Unhan. Sebelumnya jabatannya adalah Deputi Hubungan Luar Negeri Kemenko Polkam, jenderal aktif. Gelisah ya, ini jenderal aktif, gelisah luar biasa dengan negeri tercinta. Dan yang bersangkutan itu gak tahu apa yang bisa diperbuat, sulit. Kalau seorang jenderal saja bingung, apalagi yang prajurit dan sebagainya. Apa hubungannya nih dengan ngaji kita? Saya diminta nyampaikan oleh yang bersangkutan, apa kira-kira relevansinya belajar tasawuf pada kondisi gelisah sebagai individu dan sebagai entitas bangsa. Mungkin ya, mungkin tasawuf mengajak kita lebih bersabar dan optimis. Gak mungkin Allah akan membiarkan hamba-hambanya yang taat dalam keburukan. Mungkin, karena gak ada rumusan pasti. Tapi mungkin tasawuf akan mengajarkan kita untuk bersabar sekaligus optimis. Gak mungkin Allah akan membiarkan hamba-hambanya yang taat dalam keburukan. Jadi kalau rumus baku saya tidak tahu. Tapi mari kita pahami satu demi satu. Saya berikhtiar untuk menyampaikan ini dengan menggunakan banyak rujukan supaya yang muncul itu tidak, karena tasawuf seringkali dipahami keliru oleh banyak orang. Dipahami sebagai bid'ah itu. Enggak. Bapak cermati yang saya sampaikan. Insyaallah selalu ada ayat Quran, selalu ada hadis-hadis Nabi yang jadi rujukan, dan selalu ajakannya adalah melakukan kebaikan, bukan hal-hal yang justru tidak berdasar dari syariat dan sebagainya. Jadi kalau jawaban itu saya gunakan kemarin ketika ngobrol dengan beliau setelah ngaji, salah satunya kenapa belajar tasawuf? Karena tasawuf intens Pak, mengajarkan kita untuk berhubungan dengan Allah lebih intens. Fikih mengatur tata caranya, tauhid memberikan dasarnya. Tasawuf mengajarkan bagaimana intensitas kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan manfaat. Sekali lagi mohon doa
Kalau tidak ada halangan, ada yang berkenan masuk Islam, nanti mungkin kalau jadi di sini saya akan kabari beberapa orang, terutama ketua DKM, supaya bisa jadi saksi dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.